Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Muslim dari bab Kitabul Birri Wassila wal Adab, kita berbuat baik, menyambung, kemudian etika dan adab. Kita sampai pada pembahasan tahrimul zulm, haramnya perbuatan zalim. Bab di situ nanti yang bagi mungkin memiliki kitabnya Sahih Muslim atau mungkin nanti di kitab-kitab yang lain yang diaplikasi, bab tentang pengharaman kezaliman. Hadis yang pertama kemarin sudah kita jelaskan tentang wattaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim. Sebab perbuatan zalim nanti kelak di akhirat pada waktu hari kiamat akan menjadi kegelapan-kegelapan yang banyak bagi pelakunya. Dan sekarang pada hari selanjutnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, maka la yudlimuhu, dilarang, janganlah kalian menzalimi saudaranya, wa la yuslimuhu, dan jangan menelantarkan saudaranya. Menelantarkan itu membiarkan dia dalam kehancuran, membiarkan dia dalam kesalahan, harus ditolong. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa man kana fi hajati akhihi wallahu kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menolong, memudahkan untuk memberikan, melaksanakan dan menunaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang menyingkap, yang meringankan beban saudaranya sesama muslim, maka farrajallahu anhu kurbatan min kurubatin yaumil qiyamah. Allah juga akan memudahkan, juga akan mengangkat, menyingkap beberapa banyak kesulitan-kesulitan kelak di hari kiamat. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib kekurangan saudaranya waktu di dunia,
maka Allah akan menutupi aib dan kekurangannya ketika di akhirat. Bahkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia dan juga di akhirat, dapat 2 balasan. Maka bagi orang yang suka mengumbar aib, sama, dia akan mendapatkan hukuman. Aibnya di dunia juga akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, melarikan diri dari medsos, dari manusia, tetap rahasia keburukan aibnya akan dibongkar oleh Allah di hadapan manusia. Ini konsekuensinya. Makanya ikhwan, ini bab masalah yang terakhir, mengumbar aib, memunculkan atau menampakkan, menyingkap aib, ini merupakan apa ya? Salah satu tabiat kecenderungan nafsu. Manusia cenderung sekali, senang sekali kalau saudaranya yang lain tersingkap aibnya. Ini nafsu, Pak. Siapapun itu orangnya, dia merasa senang kalau saudaranya yang lain terbongkar aib dan kekurangannya. Supaya apa? Supaya agar manusia tahu dirinya itu yang lebih baik dari yang lainnya. Secara kebanyakan manusia. Tapi kalau orang sudah beriman, mengikuti anjuran Nabi, bimbingan Nabi Muhammad SAW, akan sebaliknya. Keimanan tersebut akan mencegah dia untuk membongkar dan senang jika aib saudaranya terkuak. Coba lanjutkan gitu aja ya. Dengar kabar di sini, oh ternyata ini toh aibnya, ternyata orangnya buruk toh, jelek toh. Maka kita kadang-kadang itu nggak sadar, seneng. Justru kalau kita punya teman, dia memiliki kekurangan, dia memiliki aib. Yang namanya manusia ya. Teman kita, saudara kita kan bukan malaikat. Yang namanya bukan malaikat pasti punya kekurangan, kelemahan. Tergantung antum jenengan sedaya niki mau mengungkap atau menutupi. Kalau kita menuruti hawa nafsu, seneng kalau aib orang lain diketahui oleh saudara-saudara yang lain. Ya gimana, orang bukan malaikat, bukan orang yang sempurna. Kalau dicari siapapun orangnya baik, itu seorang dai, ustadz, ya mesti punya kekurangan, Pak. Apalagi orang-orang biasa lebih banyak kekurangannya. Ya, inilah hadis nanti yang akan kita bahas. Jadi ada beberapa poin, memang poin-poinnya: 1, larangan zalim. Yang kedua, larangan untuk menelantarkan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan saudaranya. Kemudian yang keempat, mengangkat kesulitannya. Yang kelima, menutupi aib-aib, menutupi aib-aibnya. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, dari sabda Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Ini sudah jelas. Satu muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Namanya bersaudara itu, Pak, yang nggak layak untuk berbuat jahat, berbuat jelek. Harus saling melindungi, saling menjaga. Jangan sampai darah tertumpah. Kehormatannya juga harus dijaga. Kalau nggak seperti ini, maka persaudaraan akan hancur. Kebanyakan rata-rata orang ini terbawa hawa nafsunya untuk menjaga persaudaraan di antara sesama, itu tidak memiliki adab. Yang penting salah sikat. Senang sekali kalau saudaranya terjerumus dalam kesalahan. Dengan apa ya? Dia dengan alasan untuk memberikan nasihat, tapi ternyata dibungkus dengan hawa nafsu, campur gregeten. Akhirnya apa? Menjudge, menghukumi, mengklaim. Padahal ini adalah bersaudara muslim, saudara muslim yang lainnya. La yutlimuhu, tidak boleh mendoliminya, haram hukumnya. Dolimnya seseorang kepada orang lain meskipun kita nggak kenal. Jangan kira berbuat dolim itu hanya kepada komunitas,
atau suatu badan atau teman sendiri, enggak, sama orang yang tidak kita kenal berbuat zalim itu juga haram hukumnya. Saya nggak kenal aja nggak apa-apa dah, dia kan bukan orang muslim, nggak apa-apa, mungkin hukumnya umum. Ya namanya berbuat zalim, baik dia seorang muslim yang disakiti ataupun non muslim, tetap kita akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Coba kalau kita mau memperhatikan akibat-akibat yang disebabkan dari perbuatan zalim, apa salah satunya? Kan banyak ya, akibat ancaman orang berbuat zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya akan terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan, makanya bab zalim sudah kita jelaskan sebelum masa Covid pandemi ya, sudah dijelaskan panjang lebar zalim itu berapa, kemudian macam-macam lah. Ini disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwasan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan kepada orang-orang yang zalim. Baik zalimnya terhadap Allah, zalimnya terhadap sesama makhluk, ataupun zalimnya terhadap diri sendiri. Kalau zalim diri sendiri seperti meninggalkan kewajiban, nggak mau sholat, ya, nggak mau puasa, ini mendolimi diri sendiri. Mendolimi orang lain seperti memukul, menipu, mendustai, dan banyak hal yang lainnya. Perbuatan-perbuatan semacam ini menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita mendapatkan ilmu, kita sudah kajian di mana-mana, tapi kenapa susah untuk pelaksanaannya? Mungkin ada kezaliman dalam diri kita yang tidak kita ketahui, sehingga kita sulit untuk mendapatkan taufik, bimbingan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Sebabnya apa? Kezaliman. Ini yang pertama ya. Kalau sudah petunjuk, hidayah terhalang, taufik terhalang, Masya Allah, ini berarti musibah yang menimpa kepada agama kita, dan ini musibah besar. Kalau musibah hanya menimpa kepada badan dan jasad kita seperti sakit, opname, panas, meriang, semua ini musibah yang berkaitan dengan diri kita, jasad kita. Kalau kita ditimpa musibah, harta hilang, ditipu, istri mati, anak mati, ini yang berkaitan dengan diri kita itu ya masih dimudahkan, bukan agama. Kalau sifatnya musibah itu bukan dari agama, kita bisa meminta kepada Allah gantinya toh. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpa saya dan berilah ganti yang lebih baik. Semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan kita sabar. Tapi kalau masalah agama, ini adalah kerusakan dan kebinasaan. Binasa kita kalau nggak dapat petunjuk, binasa dan hancur kita kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menakutkan kan akibatnya? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Nggak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akibat dari berbuat zalim, apa itu? Disegerakan azab dan balasannya di dunia. Disegerakan, Pak. Nggak nunggu nanti hari kiamat, tapi di dunia dia akan merasakan dari apa yang telah dia lakukan. Min dambin, tidaklah suatu dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya di dunia sebelum di akhirat, melainkan dosa zalim dan memutus tali silaturahmi. Dua dosa ini loh ancamannya besar. Nggak nunggu nanti ketika hari kiamat, sudah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menakutkan. Perbuatan zalim misalkan yang sering terjadi, misalkan tanah ya, masalah tanah, ukuran itu loh Pak, tanah patokan. Namanya manusia itu kan serakah sedikit demi sedikit. Patokan kalau pas hujan atau pas malam hari digeser,
apalagi dulu cuma batu, gampang gesernya. Ini sudah merupakan bentuk kezaliman loh ini. Seolah-olah kita menang, dapat tanah jauh lebih luas, tapi konsekuensinya adab di dunia sudah menanti. Jangan nunggu di akhirat, kejauhan dan kelamaan, tapi di dunia adab tersebut sudah mengintai. Ini contoh kezaliman yang dilakukan sama hambanya, hanya memindah batu atau memindah batas tanah. Mustalah Pak, jangankan tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara yang lain, sepupu, keponakan, ini Pak, kalau sudah masalah tanah mesti eker-ekeran. Sampai-sampai desa itu males ngurus, keluarga itu ruwet-ruwet, mesti masalah tanah ukur-ukuran, kacek saksit, wis rame, digeser kono, digeser kene. Masya Allah, sing gak kenceng lah, sing el lah, sing opo lah. Niki Pak, masalah tanah. Mungkin sini masih luas-luas tanah, di Sidoarjo itu sudah sempit Pak. Mesti wayai tuku tanah ukur-ukur gegeran. Perasaku bentuk ombahku sak mene iki lho, letter sini, iki lho sak menene, gambare iki lho meliuk-liuk, gak lurus pancene. Selalu seperti itu Pak. Sampai bosen ya kita tuh dengar orang tengkar masalah ukuran tanah. Mereka nggak takut dengan sanksinya, nggak takut dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nanti akan dikalungkan loh buminya, walaupun geser sejengkal, akan dikalungkan kelak di hari kiamat. Disegerakan Pak. Jadi orang yang suka berbuat zalim akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum di akhirat, di dunia dia sudah akan mendapatkannya. Yang ketiga, akibatnya orang yang berbuat zalim akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya satu kezaliman akan menjadi banyak kegelapan-kegelapan kelak di akhirat. Satu kezaliman lo ya, nggak banyak ini, satu aja kezaliman yang Anda lakukan, konsekuensinya kegelapan banyak sekali di hari kiamat. Tidak disebutkan karena jamak zulumatun, artinya banyak kegelapan yang akan kita dapatkan. Di saat kita butuh cahaya untuk menyeberang sirat, tapi kita tidak punya cahaya karena kegelapan yang kita lakukan. Ancaman yang keempat, akan dikisos kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada para sahabat di hadis riwayat Muslim, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa sih definisi orang bangkrut itu? Orang yang jatuh pailit. Nah, disebutkan toh, mereka mengatakan man la dirham wala dinar. Namanya orang bangkrut itu Rasulullah yang nggak punya harta sama sekali, nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak ada uang. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa shadaqatin wa siyamin. Dari umatku nanti akan datang di hari kiamat dengan membawa banyak sekali pahala, sholat, sedekah, zakat, semuanya dibawa. Tapi ternyata apa? Dia menuduh saudaranya yang lain, memukul, menghina, menggibah dan semuanya, sampai diambil kebaikan-kebaikannya. Nah sudah habis, ganti kejelekannya yang akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Baru dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kalau punya amal kebaikan yang banyak. Ini bagi orang yang sudah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memenuhi syarat ikhlas dan mutaba'ah. Lah bagi orang nggak punya amal, apa nggak lebih bangkrut lagi nanti? Yang amalnya gak diterima oleh Allah, kemudian ada orang nuntut satu, dikisos. Walaupun ini bagi orang sudah diterima amal kebaikannya, sedekahnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, itu diterima Pak, pahalanya besar. Tapi berbanding lurus dengan tingkat kezaliman yang mereka lakukan kepada saudara-saudaranya sendiri. Maka
ending-endingnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut. Bahkan di hadis yang lain, man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu. Siapa yang pernah berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, maka hendaknya dia meminta penghalalan, minta diridhokan, diikhlaskan, supaya nggak jadi beban ketika pulang di hari kiamat. Karena nanti di akhirat sudah nggak berlaku lagi yang namanya uang, tebusan, semua nggak berlaku. Tetap hukum Allah akan dijalankan. Nggak ada suap-suapan ya, nggak ada syafaat di dunia. Maksudnya minta ini bisa, punya kenalan ini bisa. Kalau nanti nggak bisa, punya kenalan nggak ada. Ini ancamannya adalah dia akan dikisos, dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dia akan mendapatkan laknat Allah. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-52, yauma la yanfa'u dzalimin ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'nar. Hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk, mendapatkan laknat dari Allah. Orang zalim ini kelihatannya simpel, sempurna, hanya sekedar menggeser batas tanah, atau sekedar menghibah, atau sekedar macam-macam ya. Karena nanti zalim kan macam-macam. Zalim dengan hak Allah berarti apa? Berbuat syirik. Yang lebih banyak itu ketika berbuat zalim dengan sesama hamba. Banyak sekali konsekuensinya. Maka mendapatkan laknat. Namanya laknat akan dijauhkan rahmat dari Allah, pertolongannya, kasih sayangnya dijauhkan. Dia tidak akan mendapatkan hal itu semua kalau sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ya, terancam dengan doanya orang yang terzalimi. Terancam, Pak. Wattaqu da'watal matlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi, sebab doanya orang terzalimi tidak ada hijab, tidak ada sater, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Doanya terzalimi itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah pernah mendolimi orang lain, baik saudara kita, teman kita, bab masalah warisan atau masalah bisnis, masalah usaha, maka takutlah. Kalau kita pernah mendolimi mereka, doa mereka itu tidak ada hijab dan tidak ada penghalangnya. Ditunggu-tunggu doanya, ya Allah, tiang niki nipu kula, muga-muga gak selamat nang dalan. Mbok keserempet motor, mbok keserempet sepeda, mbok keserempet ronjot, wis sak karepe lah, mbok keserempet bakso, lah terserah, wong jarengin donga. Lah, akhirin dilalah ana wong rombong bakso liwat jebret ditabrak tiil dhek mencelat, wah gak karu-karuan, koma, patah tulang, patah lehernya, patah kepala, wis semuanya dipatah lah. Gara-gara nubruk rombong bakso. Karena apa? Doanya orang ini taunya kan rombong bakso, nggak ngerti ada fried chicken, nggak tahu ada apa ya. Poin dungo rombong bakso ditobruk. Doanya orang terzalimi ini macam-macam. Seorang suami mendolimi istri, istri mendolimi suami, mendolimi tetangga, kerabat, saudara. Ini banyak sekali bentuk-bentuk kezalimannya. Nek kalau mereka sudah langsung curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi curhat kepada Pak Polisi, kepada hakim, ini urusannya sudah besar di sisi Allah. Langsung raja diraja, hakimnya hakim.
bukan ahlinya ahli loh ya ini. Hakim raja di raja ini. Rajanya raja. Kalau sudah memberikan keputusan nggak bisa ditawar, nggak bisa disogok, nggak bisa dirayu. Keputusannya kalau sudah berdoa, ya Allah, jadikan orang ini hancur bisnisnya. Kelihatannya aja sukses awalnya, tender, proyek, semuanya bisnisnya lancar jaya. Tapi nanti akan datang masa di mana usahanya akan sedikit demi sedikit berkurang dan hancur. Entah digoda anaknya, anak yang gudo, ndablek, game mendem, digawe judi, entek digawe jaminan kabeh. Semua dibuat jaminan, di rumahnya buat jaminan, usahanya dibuat jaminan karena kalah judi. Digudo arek siji stres bapak nih. Karena apa? Dia telah pernah berbuat zalim kepada orang lain. Maka kita disuruh berhati-hati dan takut. Wattaku, jeneng wattaku benar-benar hindari dan jauhi. Sebagaimana orang yang berjalan kalau di situ ada duri atau pecahan beling, apa kita nggak hati-hati kalau berjalan? Pasti berhati-hati kan? Nah, kita juga sama melihat orang yang kita zalimi, kita harus berwaspada, hati-hati. Jangan sampai kalau dia mengeluarkan senjatanya, dulu siapa yang terkenal? Sa'ad bin Abi Waqqas, Uwais Al-Qarni. Ini para sahabat, para tabi'in yang mereka doanya itu mustajabah. Takut mereka itu. Jangan saya berdoa, doa yang macam-macam ya. Soalnya kalau sudah berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki senjata pamungkas. Tapi ya mereka ketika diberikan keistimewaan, kelebihan, gak sembarangan Pak dalam menggunakannya, beda dengan kita. Coba kalau kita itu memiliki senjata pamungkas, mudah dikabulkan doanya. Dongo sembarang kalir sampean. Istalah, oma tingkat ya Allah, tingkat telu. Ya Allah mobil, ya Allah sukses, ya Allah, waduh wis gak karu-karuan. Maka dikai doa sing mustajabah. Allah ku ngerti, paham ninggalin jenengan itu. Dikai keistimewaan ngeten iki mboten kuat derajat. Kalau para sahabat imannya tinggi, dikasih kelebihan, dikasih keistimewaan, mereka akan pergunakan keistimewaan dan kelebihan tersebut jika memang dibutuhkan dan penting. Enggak sembarangan. Nabi pun juga apa ya, memiliki keajaiban doa, memiliki mukjizat. Tapi mukjizat Nabi gak sembarangan. Nabi bisa ya, dalam satu waktu menjadikan masakan satu apa jenenge panci kok Pak, satu kuali bisa untuk buat makan sampai 700 orang. Rasulullah itu mampu di perang Khandaq itu ya, kayak gitu ya, mukjizatnya. Tapi nggak setiap hari Rasulullah seperti itu. Rasulullah juga ya kelaparan ya, kemudian diikat batu ketika ada tamu ngomong, Rasulullah aku tamu dan aku nggak punya apa-apa. Ya Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya karena Rasulullah nggak punya apa-apa ya. Bukan kok dipergunakan sesuka hati. Cek bim salah bim, tadi akeh buan. Ora Pak ora. Mangane Allah ku milih wong sing bener-bener terjaga, bukan orang serakah, bukan orang yang tamak. Kadang-kadang kita tuh loh ya masihlah ada sifat-sifat seperti itu. Yang ketujuh, akibat bahayanya adalah innahu la yuflihul zalimun. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21. Dalam surat Al-An'am ayat ke-21, orang yang berbuat zalim akan dijauhkan dari kemenangan, kebahagiaan. Al-falah itu kan artinya kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, marilah menuju kebahagiaan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah, artinya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya adalah tidak dihindarkan dari musibah, bencana di dunia dan juga akhirat. Dua-duanya Pak. Al-falah itu ya, dia akan mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat, dan akan terhindarkan dari mara bahaya di dunia dan juga akhirat. Pentingnya al-falah. Loh, al-falah itu ngeten lho Pak, jenengan ku pengin nopo ngeten lho Pak, pengin awak iki lancar rezekine mlebu swarga, wis akan didapatkan. Itu namanya al-falah. Saya pengen dihindarkan dari penyakit, ditipu orang, bisnis yang ambruk, misalkan seperti itu misalkan ya, yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sudah mendapatkan predikat al-falah. Butuh dicari al-falah ini, kebahagiaan ini, kemenangan. Salat itu adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Diajak dengan hidup bahagia, selamat dunia dan di akhirat, dan mendapatkan keberuntungan. Itu al-falah itu beruntung, bahagia, menang, beruntung. Dan yang terakhir, kezaliman itu adalah sebab bencana, petaka. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Berapa banyak kota yang kami telah binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-45, nanti cari ya. Surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-45. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Intinya pokoknya kezaliman itu sebab Allah memberikan bencana dan petaka, memberikan banjir, memberikan tsunami, memberikan apa, misalkan ada gempa bumi, bisa jadi salah satunya adalah karena berbuat zalim. Ini bab zalim. Al-muslim akhul muslim la yutlimuhu. Pembahasannya kedua adalah la yuslimuhu. La yuslimuhu ay la yatrukuhu ma'aman yu'zihi. Tidak membiarkan kalau ada orang yang mendolimi dia. Itu namanya yuslim. Tidak dibiarkan. Misal ada orang yang mendolimi dia, dia akan bantu, tidak akan melantarkan. Atau ada musibah, atau ada kefakiran, atau hal-hal yang menyempitkan dia. Apa? Isak kah? Belum ya? Sudah isak ini? 18 lebih? Oh iya, masih sholah-sholah. Kalau dia dizalimi, kalau dia disakiti, kita yang akan menolong dan membantunya. La yutlimuhu, enggak boleh menzalimi, wala yuslimuhu, enggak boleh terbiarkan atau dibiarkan orang ini jika tersakiti, terzalimi atau dalam keadaan yang susah, butuh bantuan. Namanya la yuslimuhu. La yutlimuhu wala yuslimuhu. Dan ketika dia berbuat salah, kita juga enggak boleh membiarkan. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Kalau ada saudara kita mau berbuat zalim, jangan dibiarkan. Itu namanya makna yuslim. Kalau ada saudara berbuat salah, berbuat jelek, atau ketika ada seorang saudara kita disakiti, dizalimi, kita nggak boleh tinggal diam. Itu namanya punya sifat peduli, punya sifat care. Bukan sikap acuh tak acuh. Lo gue. Yang penting gue enak, wes gak ngurus. Wes lah gak usah diurus. Sementing awak dewek gak ngelarani, gak nyakiti dia. Urusannya dia lah. Ojo melok-melok. Kadang-kadang kita kan sepercuek ya sama orang lain. Kita tahu orang ini ditipu, nanti mau diarahkan ke sini ke situ. Ya salah pokoknya duduk awak dewek. Biarkan saja, yang penting bukan saya. Janganlah, tetap kita harus memberikan nasihat kepada dia untuk menolongnya dari kebinasaan, dari kehancuran, atau dari orang yang akan berbuat zalim, menganiaya atau menyakiti dirinya.
la yuslimuhu. Maka makna la yuslimuhu membimbing dan mendidik kita agar memiliki sifat peduli terhadap saudara kita. La yuslimuhu fi musibatin nazalat bihi. Gak boleh kita membiarkan ketika saudara kita tertimpa musibah. Berarti itu mendidik sifat peduli, bukan acuh tak acuh, cuek atau berpangku tangan. Kalau itu bukan kenalan saya, berarti bukan tanggung jawab saya. Ya keliru. Harus benar-benar memiliki sifat kepedulian yang tinggi. Seorang muslim itu dididik untuk memiliki sifat peduli, bukan sifat cuek. Apapun yang terjadi di tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, minimal kita tahu, tanya kabar lah. Sehingga kalau ada kabar sakit atau tertimpa musibah, kita bisa menjadi orang yang pertama untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Dan ini sangat terpuji. Kalau ini nggak dibiasakan loh ya, akhirnya kita ribet dengan urusan kita sendiri akhirnya. Karena terbiasa ngurus diri sendiri. Agama Islam ini tidak menganjurkan agar orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ngapain sih kajian? Ngapain sih ada dakwah? Ngapain ada taklim? Kalau hanya ngurusi diri sendiri, ya sudah, sampai berangkat kerja, kemudian pulang ke anak istri, beres sudah, nggak usah mikir macam-macam. Tapi agama Islam ini nggak mendidik seperti itu. Sifat peduli, ada dakwah, ada ta'awun, tolong menolong, memudahkan, meringankan beban orang lain. Ini yang diinginkan di dalam hadis tersebut. Benar-benar memiliki sifat peduli dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita hanya mikir diri sendiri, bisa enggak kita ngasih manfaat pada orang lain, masalah kepada orang lain? Ya enggak. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan kuat dan rendahnya keimanan seseorang itu bisa dilihat dari apanya? Peduli dan tidaknya dia kepada saudaranya. Harus diingat-ingat ya. Tinggi rendahnya keimanan seseorang itu bisa dilihat dari pemberian bantuan dia kepada saudaranya, kata Ibnu Qayyim. Kalau seseorang itu semakin memberikan bantuan kepada saudaranya, itu tanda kuatnya keimanan seseorang. Tapi kalau dia enggan, kemudian cuek, nggak peduli, itu tanda lemahnya iman seseorang. Dilihat tolak ukurnya kayak gitu loh. Karena kita hidup ini bukan untuk diri sendiri. Dinilainya, namanya kita harus bisa memberikan bantuan, semangat, antusias, berarti nilai keimanannya lagi kuat, lagi tinggi. Tidak disibukkan hanya urusan dirinya sendiri dan dunianya. Kemudian lanjutan hadisnya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menunaikan kebutuhan orang lain, kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi dan menunaikan kebutuhan apa yang dijadikan kebutuhan olehnya. Biasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam riwayat yang lain, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya juga memberikan pertolongan kepada saudaranya. Enak toh? Paling enak itu, rumus-rumus ini harus dipegang. Ini nilai keimanan dan keyakinan. Kalau orang yang nggak yakin, nggak bakal dia akan bantu orang lain, nggak bakal dia akan menolong orang lain. Dapat apa saya? Dapatnya capek, dapatnya saya ngapain, menguntungkan dia nanti. Padahal kembalinya semuanya kepada dirinya sendiri. Allah akan memudahkan dia. Allah akan memenuhi kebutuhan dia, akan menolongnya di saat dia terjatuh, di saat dia berada di bawah. Karena dia sudah terbiasa membantu orang lain, Allah akan membantunya di saat manusia tidak ada yang membantu. Ini yang kita butuhkan memang, pertolongan dan bantuan di saat nggak ada lagi yang kita toleh. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu masalah ekonomi, bantu masalah pekerjaan,
Kalau kita terbiasa membantu orang lain, seterpuruk apapun kita, Allah akan mendatangkan bantuan kepada kita. Entah itu siapa, yang jelas pasti ada. Kemudian waman farroja min muslimin kurbatan, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan meringankan bebannya kelak di hari kiamat. Beban-beban dan kesulitan di hari kiamat tentu jauh lebih berat dibanding kesulitan di dunia. Makanya kita itu membiasakan telinga itu harus peka untuk mendengar, dibiasakan mendengar keluhan orang lain, mendengar sambatan orang lain. Jangan diputus dulu, kowe sambatan, emangnya aku gak sambatan apa? Itu sambatan ae awak dhewe tambah nemen delok sore. Aku iki padha ae di musim pandemi gak ono penggawean ya gak ono income. Sampeyan suwambat tok ae. Aku tambah ngenes ndelok sampean. Jadi ya jangan, biasakanlah seperti itu ya, untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Misalkan masjid ini butuh apa ya? Oh butuh apa ya? AC lagi misal gitu ya. Ya sudah, biarkan atau biasakan kita. Tetangga kita butuh pinjaman, tetangga butuh ini butuh itu, biasakan supaya hati kita tergerak. Walaupun bukan kita sendiri yang bisa membantu, minimal kita bisa menjadi syafaat, ngomong ke orang lain yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Bos, iki ono tonggoku butuh banget, gak ono bos, misalkan gitu kan, antum dapat pahala persis seperti orang yang memberikan bantuan. Walaupun hanya sekedar ngelaporkan, ya tetanggaku gak bisa makan, butuh sekali untuk operasi ketika sakit, antum tinggal ngomong kepada orang yang mampu, para aghniya, para muksinin, para donatur, antum sudah mendapatkan pahala. Inilah kalau terbiasa orang itu peka dan peduli kepada orang lain. Jangan batine ngene, kowe sambatan aku, sambatan nang sapa iki? Lah kowe sambatan nang aku nang sapa terus? Pada rumput yang bergoyang kan nggak mungkin kan. Makanya dibiasakan gitu loh. Dan yang terakhir, man satara musliman, barang siapa menutupi aib dan kekurangan dari saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Sempat kita singgung, memang kecenderungan hawa nafsu manusia itu suka kalau orang lain terjatuh dalam kesalahan dan akan mengangkat dirinya sebagai orang yang bersih, paling baik di antara mereka semua. Pengennya kita terangkat, memang pengennya kita diketahui, oh kalau duwe cacat, duwe celah, duwe kekurangan, duwe aib, lho kare aku tok lho, kare mek titik celai. Pengennya kayak gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan dari hadis yang kita bahas? Oke. Kalau jenengan berdoa supaya Allah mengampuni orang yang berbuat zalim terhadap jenengan? Oh bukan. Orang-orang yang pernah saya dolimi. Jadi Allah ampuni dosa orang-orang yang pernah saya dolimi. Oh bukan. Gini Pak Nggih, bentuk kezaliman sesama hamba itu lebih ribet dan lebih rumit. Kalau dosa yang kita lakukan sesama dengan Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, meskipun itu syirik pernah kita lakukan, kita tobat kepada Allah, sudah dihapus, aman. Tapi kalau sesama makhluk, sesama hamba, ini nggak bisa dihapus kecuali dia harus minta keridhaan dan penghalalan kepada orang yang bersangkutan. Iki rada ribet Pak ya. Aku wis tau nyolong PT ambek peleme waktu nom-noman. Pitike sak kandang tak giliwetan ambek kanca-kanca, pencite tak dol, misale Pak ya. Lah jenengan harus ngomong kepada yang bersangkutan, Pak, ngapunten. Saya dulu waktu jenengan keluar malam ya, cari orang yang nyari ayam petok-petok itu saya curi Pak. Saya bawa sak langsing, tak kasih bawang, akhirnya diem ayamnya. Nah, ini teorinya orang maling PT ini Pak. Jangan ditiru loh Pak, nanti ditiru. Kita kasih teorinya dulu. Nah, jenengan minta penghalalan pripun. Kalau ternyata dia minta ganti rugi, ayamnya biyen piro, wis dihitung. Anek selawe Pak.
selawe. Biyen niku selawe pitik jago jek rego 50-an. Saiki gak oleh Mas 250. Hitungan 150 ping selawe. Wih, ngono. Berang juta iki. Ya wis iku konsekuensine, Pak. Itu sudah konsekuensi. Ini kalau sesama makhluk sama hamba kan ribet apa enggak? Ribet. Sampai pernah menggibahi rasane ngelek-ngelekno. Wani langsung lalanan minta mahalalan sampean tok elek-elekno Pak sampean, Pak. Jenenge wong sak kampung roh kabeh padahal ya gak ngono. Ini susah. Baik masalah pernah memukul nih. Ya apa dulu waktu saya seneng tawuran tak pukuli dia. Ya saya minta ikhlaskan. Pentaan tembeng piro. Sama dengan temi aku gambek ledeh misalnya kan gitu ya. Wah mutaget mimisen ya wis balasan saiki nyok. Iso sampean jenengan. Berat. Nah ini memang di situ minta penghalalan. Ini kalau sudah sama makhluk. Kalau ghibah ini masih ada keringanan. Kalau ghibah ya ada keringanan. Kalau bisa misalkan memudaratkan lebih parah akibatnya, sudah doakan kebaikan kepada orang lain. Mungkin Pak itu alternatif terakhir, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang pernah kita zolimi. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia, itu caranya Pak. Masya Allah mungkin lo apik biyen niku sing elek aku iku apik pas mae muni elek aku digenahno. Pokoke iku belum apik sing elek aku. Soalnya napa pernah didolimi gitu aja. Doakan kebaikan, doakan dia itu diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima semua amal kebaikannya. Semoga itu alternatif terakhir setelah kita minta penghalalan kok nggak bisa. Kadang-kadang delok Pak, nek wong ruwet ribet gak usah didongakno. Tapi kalau orangnya memang biasanya itu iso memaafkan, minta penghalalan sama orang bersangkutan. Monggo. Nggih. Aib Pak, ya aib. Beda lagi nanti. Kalau nanti aibnya itu bersifat mendolimi, nipu, kemudian yang lain-lainnya mencuri, lah itu butuh Pak diomongkan sama orang lain. Awas hati-hati, mari itu ke penjara loh ya. Itu untuk kehati-hatian dan ini tidak mengapa oleh para ulama agar orang lain tidak terkena mudarat dan bahayanya. La yuslimuhu tadi, nggih. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau aib-aib biasa kekurangan, nggak ada unsur atau nggak ada kebutuhan, diungkapno, iku biasa wongku, yo tak kandani. Senengane nang karaoke, misalnya. Terus senengane nyawer, menengo bojone gak ngerti gegeran iku. Langsung dilawar bojone, yo gegeran temen. Kurang apa aku Ada lagi? Sampun? Ya pun, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.